Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU dan kita juga masih membahas mengenai Muhammadiyah setelah pelaksanaan Muktamar ke-48 dan tadi juga Prof. Dadang sudah sampaikan ada kurang lebih 5 poin keputusan yang menjadi pegangan dan juga acuan kepemimpinan Muhammadiyah selanjutnya, yaitu tadi antara lain pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 menerima laporan pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian pengesahan rancangan program Muhammadiyah, Risalah Islam Berkemajuan dan juga isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan global. Nah, Pak Prof, barangkali bisa menjelaskan bagaimana sih yang dimaksud dari isu-isu strategis yang disampaikan Pak Prof? Ya, jadi isu-isu strategis itu kan melihat fenomena yang sekarang sedang berlangsung ya. Dan fenomena itu memerlukan pemecahan masalah. Karena itu telah terjadi di masyarakat dan perlu pemecahan problem, dan Muhammadiyah akan berusaha selama ke periode 2020-2027 itu adalah untuk memecahkan masalah seperti keumatan. Itu ada masalah rejimisasi agama, di mana agama itu identik dengan rejim tertentu. Jadi biasanya orang ingin menguasai lah aliran agama dialah yang harus masing-masing begitu ya. Berkuasa, yang harus ada di Indonesia itu yang paling benar. Yang kedua, kesalahan digital. Sekarang ini kan yang jadi permasalahan, dakwah kita itu banyak melalui digital. Karena anak-anak kita ini, anak-anak milenial itu kan sangat tertarik pada dunia digital. Betul. Termasuk pengajian-pengajian dan dakwah-dakwah melalui digital. Nah, itu kan ada ukuran sampai sejauh mana kesalehan yang didapatkan oleh anak-anak kita itu. Apakah efektif seperti mereka di pesantren atau tidak? Ya. Lalu juga yang ketiga adalah memperkuat persatuan umat. Jangan sampai terpecah karena akibat dari perbedaan politik, perbedaan kepentingan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau persatuan umat terjalin, maka umat ini akan tangguh. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Reformasi tata kelola filantropi Islam. Kasus ada ACT kemarin yang ditangkap dan lain sebagainya itu menjadi perhatian Muhammadiyah. Alhamdulillah Kolajisme itu mendapat penghargaan yang sangat baik dari berbagai pihak karena kebagusan administrasi, keterbukaan dan penyalurannya dapat diperhitungkan. Terus juga beragama yang mencerahkan. Jangan beragama itu tidak terlalu berorientasi masa lalu, kita harus juga berorientasi masa datang. Juga tidak harus terlalu ukhrawi, kita harus juga memperhatikan secara duniawi, ya, sehingga berimbang ya, mencerahkan ya. Yang keenam, autentisitas wasatiyah Islam, yaitu sekarang itu kan sedang marak ya, terutama disponsori oleh pemerintah tentang moderasi Islam. Maka Muhammadiyah ingin memberikan satu peristilahan yang cocok, ialah wasatiyah. Karena dalam Al-Quran itu disebutkannya itu wasatiyah. Maka mungkin nanti Muhammadiyah akan menampilkan sosok organisasi keagamaan yang betul-betul wasatiyah, demokrasis, moderat, ya, pertengahan, tidak radikal, tidak fundamentalis, dan tidak juga liberal. Gitu. Ini ke depan seperti itu. Belum juga ada isu-isu kebangsaan dan isu-isu keumatan secara umum. Ini mungkin nanti kita akan bahas secara itu soal itu. Baik, Pak Prof, mengenai isu-isu strategis keumatan dan kebangsaan ini kan tentunya harus dengan langkah-langkah terbaik dari Muhammadiyah begitu. Nah, setelah Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah ini, bagaimana, apa saja agenda yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah, Pak Prof?
Ini kan menyangkut tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah itu. Ke depan itu sangat kompleks, rumit, ya, lebih sulit dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah masa lalu atau 100 tahun yang lalu. Kita sekarang menginjak pada Muhammadiyah 100 tahun ke depan, terjadi perubahan-perubahan harga, disrupsi ya di berbagai hal, terutama dalam masalah keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan secara menyeluruh. Ya umpamanya ya sekarang terjadi mungkin ekonomi kita ke depan itu makin sulit. Ya. Tahun 2023 itu katanya terjadi krisis global dalam ekonomi, terus juga lingkungan hidup yang makin buruk karena perubahan iklim sehingga terjadi banjir, gempa, dan lain sebagainya. Juga masalah-masalah kebangsaan, kehidupan perpolitikan kita dan hukum belum begitu bisa diandalkan menjadi sebuah negara yang makmur, yang baik. Juga masalah-masalah lain, umpamanya masalah-masalah keagamaan sendiri yang tadi yang disebutkan, bagaimana kita menampilkan sebagai sosok organisasi Islam yang merayat, yang bisa diterima oleh rakyat-rakyat kecil. Sekarang itu kan ya, Muhammadiyah itu terlalu elitis ya. Sulit kita mendapatkan orang Muhammadiyah di kalangan bawah, kalangan marginal. Tetapi kita hanya berada di daerah dataran tengah saja. Bukan orang kaya, tidak jarang itu yang Muhammadiyah, bahkan tidak ada, tetapi yang ada itu orang Muhammadiyah itu jajaran tengah ya. Oleh karena itu ini juga perlu ada perbaikan, karena dulu waktu muktamar di Jogja itu sudah dikeluarkan dakwah berbasis komunitas. Nah ini mungkin perlu direalisasikan. Bagaimana sebenarnya dakwah berbasis komunitas? Bagaimana dakwah untuk kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah, marginal. Bagaimana kita berdakwah ke tukang becak, ke tukang gojek, ke tukang jamu, ke tukang itu. Dan bagaimana ke pegawai kantor, bagaimana ke pekerja pabrik, itu ada mode-mode dakwah yang harus kita kreasikan. Baik, jadi kita memang ciptakan untuk supaya mereka pun bisa menikmati keberagaman secara baik. Jadi langkah-langkah yang dilakukan tadi dakwah juga menyesuaikan begitu ya Pak Prof ya, biar tidak dianggap juga berlebihan begitu. Ya, kita merespon aja, merespon perubahan-perubahan, merespon permasalahan-permasalahan yang ada. Baik. Di samping kita pun karena kita ini kebanyakan ilmuwan bisa memprediksi dari data-data yang ada itu diolah, maka akan prediksi-prediksi ke depan itu seperti apa itu harus sudah tergambarkan secara teoritis. Maka Muhammadiyah semakin basis dari hasil penelitian analisis ilmuwan itulah untuk bergerak ke depan itu, supaya betul-betul kita bisa bisa landai, bisa menginjak bumi, tidak sebagai organisasi yang tidak menginjak bumi. Baik. Ya, terima kasih Pak Prof. Pak Prof, tentunya setelah Muktamar Muhammadiyah ke-48 ini kan juga ada agenda atau musyawarah-musyawarah yang dilakukan oleh Muhammadiyah di pimpinan wilayah Muhammadiyah hingga ranting ya Pak Prof ya. Nah, Pak Prof bisa jelaskan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TVMU.